Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Najwa Adani dengan NIM 12321000147. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang proses masuknya Islam di Asia Tenggara, terkhusus pada jalur islamisasi di Indonesia. Secara umum, jalur islamisasi di Indonesia yaitu melalui beberapa jalur seperti jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Yang pertama, ada jalur islamisasi melalui perdagangan. Pada taraf permulaannya, jalur islamisasi di Indonesia adalah melalui perdagangan. Karena kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 membuat para pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Nah, kemudian pada saat itu pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan atau kampung Arab. Nah, di tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu jalur islamisasi melalui perkawinan. Proses islamisasi melalui perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih cepat, terlebih apabila perkawinan ini terjadi antara anak bangsawan ataupun raja, karena mereka memiliki kekuasaan lebih dalam mempengaruhi masyarakat setempat, sehingga hal tersebut dapat mempercepat proses islamisasi di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu Syarif Abdullah yang menikah dengan anak dari Prabu Siliwangi dan melahirkan Sunan Gunung Jati. Ketiga, ada islamisasi melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita mempunyai hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli dalam tasawuf disebut dengan sufi. Nah, kemudian berdasarkan hasil seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1969 dan 1978 dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke dalam Indonesia itu pada abad ke-7 langsung dari tanah Arab. Dan daerah pertama yang disinggahinya yaitu pesisir Sumatera. Nah, proses penyebaran Islam di sana dilakukan langsung oleh para saudagar yang juga merupakan mubalik dan menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Orang Islami melalui kesenian yang paling terkenal yaitu pertunjukan wayang, yang mana Wali Songo memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam unsur-unsur lama yang telah berkembang. Contohnya Sunan Kalijaga. Beliau melakukan pertunjukan wayang dan karcisnya cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, perkembangan agama Islam juga terjadi dengan cara seni sastra, seni rupa, dan seni kaligrafi. Yang keempat, islamisasi melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan dengan pendidikan, yaitu dengan cara membangun pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai maupun ulama-ulama. Contohnya Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta. Kemudian ada Raden Patah yang mendirikan pondok pesantren Gelagah Wangi Demak. Begitu pula dengan Sunan Giri dan juga Sunan Bonang. Ada islamisasi melalui kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian ini dilakukan dengan mengadakan adanya pertunjukan gamelan dan wayang. Hal seperti ini banyak dilakukan di daerah Yogyakarta, Solo, ataupun Cirebon. Yang terakhir, ada islamisasi melalui politik. Di beberapa daerah Indonesia, kebanyakan masyarakatnya memeluk Islam setelah raja atau pemimpin mereka masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja dan penguasa ini sangat membantu dalam penyebaran islamisasi di Indonesia. Selain itu, kerajaan-kerajaan yang telah memasuki Islam berhasil menguasai kerajaan non-Islam, sehingga secara politis menarik penduduk di kerajaan non-Islam untuk masuk ke dalam Islam.